Halo, nama saya Alfat dan kali ini saya akan membahas tentang teknologi dalam ekonomi media. Pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian pembahasan, yaitu yang pertama pengaruh teknologi dalam ekonomi media dan yang kedua ada teknologi analog dan digital dalam industri media. Dan mari kita membahas dari yang pertama, pengaruh teknologi dalam ekonomi media. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dalam skala yang lebih luas, teknologi memang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia terlepas dari baik dan buruknya. Ada mobil dan motor yang bisa membantu kita pergi dari satu tempat ke tempat lain, ada printer yang bisa digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar di atas kertas, hingga TV dan radio dan smartphone yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Adanya teknologi TV, radio, smartphone, dan masih banyak lagi ini tentu sangatlah berpengaruh terhadap industri dan keberlangsungan ekonomi media sendiri. Sebenarnya apa-apa saja pengaruh teknologi dalam ekonomi media itu sendiri? Yang pertama, mempermudah proses penyampaian informasi dari media kepada para pembaca dan penontonnya. Yang kedua, informasi dapat disampaikan dalam berbagai format seperti video, tulisan, audio, dan lain-lain. Yang ketiga, media dapat dengan mudah mengenali para audiensnya dan mendapat feedback dengan mudah juga. Yang keempat, menaikkan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kelima, sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan rakyat dengan lebih luas dan masif. Yang keenam, dan yang terakhir, media dapat dengan mudah membuat produk jurnalistik karena dibantu oleh teknologi. Nah, itu dia pembahasan tentang pengaruh teknologi dalam ekonomi media. Yang selanjutnya adalah teknologi analog dan digital dalam industri media. Yang pertama adalah teknologi analog. Teknologi analog merupakan teknologi yang masih menggunakan sistem manual dan belum terkomputerisasi. Dengan kata lain, teknologi yang digunakan pada analog membutuhkan proses yang cukup panjang agar dapat menghasilkan sesuatu. Dalam konteks media, analog media adalah media yang masih belum terkena arus digitalisasi. Contoh media analog ini yaitu majalah, koran cetak, tape, rekaman, flyer, dan masih banyak lagi. Teknologi analog media mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, berita lebih lengkap dan terperinci, tidak dirilis dalam beberapa artikel seperti media digital. Yang kedua, pengalaman membaca majalah atau koran sangat berbeda dengan digital. Yang ketiga, karena bentuknya fisik, majalah kadang dikoleksi atau gambar pada halamannya dipotong kemudian ditempel. Yang keempat, analisis berita pada media cetak biasa lebih bagus, lengkap dan jelas, apalagi karena tempat ditaruhnya kata dan gambar itu pada koran terbatas, tidak seperti media digital, maka yang ditaruh dan dirilis tentu yang telah dipilih dan yang terbaik. Yang kelima dan yang terakhir, tidak semua orang menggunakan smartphone atau perangkat elektronik lain, bahkan masih ada daerah yang belum memiliki internet, jadi media analog masih diperlukan. Namun media analog memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang efektif untuk target audiens secara global. Yang kedua, penyebaran informasi lebih lambat. Kemudian masa pakai yang singkat, hanya dapat membuat gambar dan tulisan, biaya distribusi yang mahal, biaya produksi cenderung mahal, dan yang terakhir target penerima dan pembaca terkadang tidak sesuai. Itu dia tadi tentang teknologi analog dalam industri media. Yang selanjutnya, teknologi digital dalam industri media. Teknologi digital dalam industri media adalah semua teknologi yang digunakan oleh media dan telah mengalami digitalisasi atau konversi dari analog. Contoh media digital seperti website, berita di internet, TV, sosial media, YouTube, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari teknologi media digital ini yaitu tentu cara kerja penyebaran informasi sungguh-sungguh cepat. Informasi atau data lama bisa dibuka kembali dengan gampang sewaktu-waktu. Bentuk konten yang disajikan sangat bermacam-macam yaitu teks, foto, audio, dan lain sebagainya. Bisa diakses dengan gampang dari mana saja dan kapan saja serta penggunanya praktis dan fleksibel. Dan yang terakhir, para pengguna media online bisa saling berinteraksi. Namun teknologi media digital ini juga punya kekurangan seperti informasi yang dimuat tak selalu akurat dan kurang komplit sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Pengguna seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport dan koneksi internet yang stabil, dan penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata. Teknologi-teknologi yang semakin pesat ini nyatanya bukan hanya menyalurkan informasi dan hal-hal positif kepada dunia, tetapi juga banyak hal negatif dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, dan sudah menjadi tugas kita bersama, baik dari pemerintah, legislatif, dan rakyat untuk membendung semua itu. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa.